Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Mbak Mas, ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung saja ya, ini materi kita untuk hari ini. Oke, jadi pada dasarnya apa yang akan saya diskusikan hari ini dengan Mbak Mas adalah hal yang sudah Mbak Mas ketahui, ya. Kita refresh ya, sambil mendiskusikan development dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Oke, yang pertama, ya, pandemi ini terasa sekali kita sudah melakukan disrupsi cukup masif ya. Artinya beralih dari teknologi analog ke teknologi digital, dan beberapa layanan yang bisa kita nikmati karena adanya teknologi digital ini, misalnya dari payment gateway yang bentuknya fintech, gitu. Kemudian ada komputasi awan, dan mobility untuk GPS ini semakin masif digunakan, terutama dalam manajemen big data ya. Big data ini nanti juga akan kita diskusikan di pertemuan ke-6 atau 7 kalau nggak salah ya, nanti silahkan cek silabinya. Kemudian pada dasarnya, secara mendasar teknologi itu ada 3 indikator yang saling terkait, saling berkesinambungan untuk membuat sebuah teknologi ini berjalan. Hardware atau objek pelaksananya, software atau kecerdasan buatan yang diinstal ke gawai tersebut, dan brainware, yaitu orang yang menciptakan, memanfaatkan produk, dan mendapat benefit dari produk tersebut, yaitu kita ya sebagai subjek dari teknologi. Subjek ini biasanya sifatnya aktif, kalau objek itu pasif ya. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan membahas secara singkat tahap perkembangan teknologi mulai dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Langsung saja kita mulai dari tahap pertama ya. Digitalisasi itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, terutama pada saat Mbak Mas memegang satu gawai atau satu macam gadget yang bisa digunakan untuk mengakses beberapa fitur digital sekaligus. Ini namanya konvergensi ya. Kita bisa upload video di sini, bisa berjejaring sosial, bisa menggunakan kalkulator, ada alarm, kemudian ada fitur perkiraan cuaca. Nah, ini yang disebut dengan konvergensi. Semua layanan digital menjadi satu dalam satu jaringan. Nah, fitur lain dari digitalisasi itu adalah efisiensi. Artinya dengan membawa satu barang yang seukuran telapak tangan ini sudah cukup. Kita nggak perlu bawa beberapa barang dengan fungsi yang berbeda, karena satu ini sudah bisa melakukan fungsi-fungsi yang berbeda tersebut ya. Nah, contoh implementasinya adalah pada saat di zaman saya terutama dulu ya, karena internet itu belum masif di era 90-an ya. Penyedia layanan internet itu masih terbatas. Telkom itu belum punya IndiHome seperti sekarang. Mereka hanya punya Telkomnet instan ya. Yang layanan internet itu adalah sebagai cabang dari layanan utama. Layanan utama Telkom itu apa? Adalah jaringan telepon ya, dengan menggunakan kabel. Kemudian layanan internet menumpang ke jaringan telepon tersebut. Jadi sama seperti sekarang, kalau Mbak Mas berlangganan di Telkom, IndiHome itu pasti akan dapat 2 nomor ya, nomor telepon dan nomor pelanggan internet.
Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan digitalisasi. Nah, teknologi-teknologi yang dimungkinkan dalam fase digitalisasi ini adalah yang pertama kompresi ya. Saat ini kita bisa menikmati format hiburan gabungan dari audio visual yang beresolusi tinggi, yang ditandai pada saat misalnya nanti Mbak Mas akses ke YouTube itu bisa pilih kualitas gambarnya, berapa kerapatan piksel yang Mbak Mas pilih ya. Berarti makin rapat pikselnya, kualitas gambarnya semakin tinggi. Makanya di gadget itu Smart TV itu tidak hanya 4K ya. Sekarang bahkan ada yang QLED dengan kerapatan pikselitas lebih tinggi daripada 4K gitu ya. Kemudian teknologi yang kedua adalah modulasi. Yang ini untuk mentransmisikan sinyal audiovisual. Contohnya yang bisa Mbak Mas nikmati dengan WhatsApp call ya atau WhatsApp phone ya. Itu itu adalah layanan telekomunikasi tapi bisa menampilkan audio dan video sekaligus dengan menumpang transmisi digital. Lebih seperti itu. Kemudian layanan yang berikutnya dalam teknologi digital adalah komputasi atau komputerisasi. Nah, komputerisasi itu kalau dianalogikan dalam unsur 5W1 hanya komunikasi ya. Karena komputasi ini sebenarnya adalah bentuk komunikasi, tapi yang dibicarakan atau yang dibagikan, yang ditransmisikan adalah data. Data itu punya jalur lalu lintas sendiri, di mana dia akan melewati beberapa nodes. Nah, nodes itu dalam bahasa komunikasi adalah partisipan komunikasi. Jadi data itu sama dengan informasi yang kita transmisikan dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, karena ini sifatnya adalah transmisi digital ya, kode biner itu yang kompleks, dia membutuhkan titik-titik penghubung yang bentuknya fisik ya, atau physical nodes di situ. Nah, yang memungkinkan kita bisa melakukan transmisi data adalah kalau Mbak Mas pakai modem. Kemudian kalau di kampus itu ada namanya Wi-Fi ya, karena Wi-Fi itu biasanya ada satu alat lagi yang hadir di dalam ruangan untuk memprovide gelombang internet ya atau transmisi internet yang memungkinkan Mbak Mas untuk kirim email, kemudian kirim text message, kirim upload konten di media sosial. Nah, ini adalah physical nodes-nya. Kalau Wi-Fi ini bentuknya access point ya. Nah, indikator atau faktor berikutnya adalah non-physical nodes yang tidak bisa kita lihat tapi ada. Sama halnya alamat Mbak Mas, alamat rumah itu ada, cuma kita hanya bisa lihat nama jalannya. Kemudian kita tidak bisa langsung lihat rumah Mbak Mas yang mana, harus cari dulu. Jalannya, misalnya Jalan Sisingamangaraja nomor 19. Nah, sama seperti itu sifatnya, ada yang namanya Internet Protocol Address. Ya, itu adalah alamat yang dituju kalau Mbak Mas melakukan transmisi data. Lewatnya apa? Jaringan internet. Bisa LAN, menggunakan dedicated cable atau dedicated koneksi ya. Kabelnya fisik sama seperti kabel adaptor laptop misalnya gitu ya, yang harus secara fisik ditempelkan ke gadget supaya Mbak Mas bisa connect ke internet, atau yang wireless LAN. Nah, bentuknya bisa Wi-Fi, bisa tethering dari handphone ya, dan lain sebagainya. Ini adalah teknologi komputasi, Mas. Berikutnya kita, ya ini sekedar gambaran saja ya. Gimana sih lalu lintas data yang terjadi di internet.
Nah, ada beberapa istilah itu di dalam kolom bubble itu ya. Jadi basically ini sama seperti kalau Mbak Mas kirim-kiriman surat dari satu user ke user yang lain atau server, ke suatu server gitu ya. Misalnya kita mengirimkan pesan, kalau itu di WhatsApp, ini masih centang satu artinya itu belum sampai ke penerima, baru masuk ke servernya. Ya. Kemudian kalau sudah centang 2 itu berarti sudah diterima, dan kalau tandanya sudah biru itu penerima sudah membaca. Nah, pembaca ini akan memanggil, semacam melakukan recall ya ke layanan komputasi, karena sekarang komputasi awan itu sudah masif ya, biasanya servernya bentuknya tidak fisik lagi, tapi yes, ada di suatu tempat ya, kita nggak bisa bayangin itu di mana gitu ya. Server inilah yang akan mengotorisasi pesan yang ditransmisikan ya. Apakah pesan itu layak untuk disebarluaskan? Kalau iya, maka pesan itu akan lolos. Tapi kalau tidak, biasanya pesannya akan di-flag ya. Atau flag ini sifatnya juga bisa mandiri atau independen dari penggunanya sendiri. Ya kurang lebih gambaran apa ya? Mungkin ini gambaran yang kurang tepat juga, tapi kira-kira lalu lintas data ya antara user, server, dan internet seperti yang Mbak Mas lihat di layar ya. Sifatnya asinkronus, artinya bisa di-keep di server dulu, baru kemudian ditransmisikan ke pengguna. Kalau Mbak Mas balas-balasan chat, nah itu berarti sifatnya sinkronus, bukan asinkronus, sinkronus karena interaksinya terjadi pada saat itu juga. Oke, itu untuk teknologi fase pertama. Teknologi fase kedua awalnya diinisiasi oleh proyek militer ya, Defense Advanced Project Agency, layanan dan basis dasar militer kerjasama Amerika dan Prancis. Inisiatornya adalah ini, Leonard Kleinrock, ya ilmuwan teknologi komputasi dari Amerika Serikat ya. Dulu sifatnya classified ya, hanya bisa digunakan oleh orang-orang di lingkungan militer. Sekarang tersedia secara bebas bagi siapapun yang punya aksesnya tentunya ya. Nah, dari proyek militer kemudian bisa diproduksi massal, digunakan publik. Itu yang pertama lewat mobile communication ya. Sorry, bukan yang pertama sih. Tapi saya menjelaskan dari layanan mobile communication generasi pertama ya. Teknologinya masih analog, dia bandwidth-nya masih menggunakan Advanced Mobile Phone System. Masa-masa inisiasi itu mulai dari tahun 85 sampai tahun 92 di Indonesia. Teknologinya hanya bisa menjangkau sesama pengguna telepon seluler di satu pulau ya. Kalau mereka nyebrang pulau udah nggak bisa. Terbukti waktu itu misalnya pada saat di SMA ada teman saya bawa ponsel gitu, tapi dia nggak bisa menghubungi orang tuanya di Jogja karena dia lagi dharma wisata ke Bali. Nah, ini kan terpisah selat ya, itu sudah tidak mungkin. Oke. Kemudian 2G ini mulai marak ya. Saya termasuk pengguna pertama ya. Contohnya adalah seperti yang ada di layar Mbak Mas, ini tampilan layarnya masih monokrom ya. Kemudian deringnya juga masih monoponik ya. Ini adalah pemanfaatan Global System for Mobile Communication pertama. Sudah bisa melakukan komunikasi antar pulau ya, tapi masih tetap tidak terjangkau ya, seterjangkau paket data kuota internet sekarang ya. Tapi teknologinya sudah bergeser menjadi teknologi digital. Kemudian
eranya 3G. 3G ini adalah awal pada saat pengguna ponsel sudah bisa menggunakan telepon dengan layar yang berwarna ya, pikselnya cukup bagus, cukup tinggi, dan di ponsel itu menggabungkan beberapa layanan digital. Seperti yang ada di layar Mbak Mas, itu ada jam, kemudian ada messaging, ada tanggal, kemudian ada World Wide Web, ada phone book, ada galeri ya. Di zaman itu kita tukar-tukarannya PIN, BlackBerry Messenger ya. Inilah kemudian yang dikembangkan sekarang oleh Google menjadi operating system Android, oleh Apple menjadi operating systemnya Mac ya. Smartphone dalam arti yang sebenarnya atau literally smartphone. Bandwidth-nya pun sudah meningkat ya, dari yang tadinya WCDMA ya, CDMA multi-carrier itu bisa digunakan oleh beberapa pengguna sekaligus dalam jalur yang sama gitu ya. Kapasitasnya yang nambah dari 2G itu kemudian di sini berubah menjadi long term evolution. Artinya ini kecepatan transmisi datanya semakin bertambah, kemudian pengguna dalam jalur yang sama ini juga semakin bertambah. Analoginya kalau Mbak Mas lewat jalan, gitu ya. Kalau misalnya lebarnya hanya berapa? Satu jalur itu hanya 2 meter, itu 2 sampai 2,5 meter, maka hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Ini biasanya jalan kabupaten. Kemudian kalau Mbak Mas lewat jalan antar kota, jalan tol gitu ya, satu lajur ini bisa dilewati 3 sampai 4 mobil sekaligus. Dan karena dia tidak pakai traffic light, ya otomatis kecepatan mobil yang kita kendarai akan bisa lebih tinggi. Analoginya gitu sih, dari jalan kabupaten menuju jalan tol. Itu antara WCDMA tadi menjadi LTE. Nah, di 4G ini juga mulai marak layanan streaming berkapasitas tinggi, ya, transmisi datanya lebih cepat. Oke, teknologi fase kedua sebenarnya improvement dari teknologi fase pertama, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau dulu di teknologi fase pertama, kita mungkin pakainya untuk voice over internet protokol ya, itu kan Skyping. Sekarang kita pakainya WhatsApp, pakainya Zoom, Google Meet ya. Kemudian location based service ini layanannya semakin banyak digunakan oleh terutama pelaku industri ya. Karena di situ sebenarnya pelaku industri bisa dapat keuntungan ya, jual beli data lokasi akses atau point of interest misalnya. Kemudian multimedia services ya, kalau sekarang kita pakainya Messenger, kalau dulu pakainya SMS dan MMS gitu. Kemudian mulai kabel TV ya, meskipun belum banyak pelaku industrinya, kemudian fiber optik, ada WiFi dan lain sebagainya. Oke, nah ini ada beberapa contoh ya dari pemanfaatan teknologi fase kedua. Nah, voice over internet protocol itu bisa dimanfaatkan di berbagai gadget dengan menggunakan transmisi digital, bisa lewat suara dan tampilan atau video ya. Kemudian ini geotagging seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sudah mulai menjadi bisnis yang menjanjikan ya. Artinya Google itu pun secara kita ketahui atau kita abaikan, ya kita ketahui tapi kita abaikan adalah dia merekam riwayat perjalanan kita ya. Kalau yang paling baru adalah
aplikasi Peduli Lindungi ya, itu untuk mengatur kepadatan, kerumunan, kemudian melakukan tracking seseorang yang terinfeksi COVID, misalnya pindah dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Nah, ini adalah salah satu implementasi big data untuk berbasis lokasi ya. Kemudian dulu zaman saya sih ada MMS. Ini mahal ini karena dia bisa kirim gambar, nggak cuma teks ya. Kemudian remote accessing ya. Kalau sekarang Mbak Mas kenal istilah class from home ya, artinya kita bisa mengakses layanan pendidikan misalnya kalau Mbak Mas buka My Class itu ya. My Class ini kan adalah portal LMS Learning Management System yang bisa diakses dari jarak jauh dimanapun Mbak Mas berada. Kalau ada akses internet otomatis Mbak Mas bisa cek tugas di situ, bisa presensi di situ dan lain sebagainya ya. Kemudian ADSL ini bukan fitur ya. Dia adalah semacam switch fisik gitu ya bentuknya. Dulu digunakan untuk men-split layanan internet yang numpang ke layanan telepon. Gitu. Di awal penggunaan internet di Indonesia, kalau teleponnya sedang dipakai, otomatis internetnya nggak bisa dipakai ya. Jadi harus salah satu. ADSL ini fungsinya adalah untuk melakukan split itu ya. Meskipun sekarang sudah lebih canggih dan saya rasa sekarang untuk orang yang pakai telepon yang dedicated, telepon kabel di rumah itu sudah cukup jarang ya. Jadi internetnya bisa dipakai kapanpun. Dan saya rasa nggak ada kendala. Sekarang kalau mau teleponan sekaligus internetan, telepon kabel di rumah itu nggak akan terganggu. Kemudian layanan kabel TV ini juga sudah banyak di Indonesia. Fiber to the perimeter ya. Kalau dulu kualitas kabel koneksi internet terutama yang underground itu tidak sebagus sekarang. Kalau sekarang ini sudah pakai fiber optik ya. Jadi kalau di Telkom pakai IndiHome itu istilahnya mungkin lebih tepatnya fiber to the home ya. Jadi memungkinkan koneksi internet lebih tinggi, meminimalisir gangguan. Ceritanya gitu. Kemudian ada WiFi, dia pakainya akses point ya. Bisa diakses beberapa gadget sekaligus secara simultan. Nah, yang terakhir saya rasa kita sudah masuk ke sini ya. Jadi memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk layanan publik, untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor kehidupan. Mbak Mas sudah punya e-banking di handphone, kemudian kita sudah pakai e-learning, pakai MyClass, belanjanya lewat online shop, kemudian kalau mau pergi kemana-mana kita cukup pakai online transportation, e-government kalau misalnya Mbak Mas bayar pajak kendaraan ya, itu sudah bisa online ya, dan akhirnya otomasi itu pun dibawa ke rumah. Nah, di beberapa lingkungan perumahan yang misalnya elit nih, itu sudah ada implementasi Internet of Things. Ada beberapa di antara kita yang sudah punya eKTP ya, ada yang ada chipnya, tapi sebagian besar belum, termasuk saya. Healthcare misalnya, Mbak Mas, kalau mau konsultasi dokter ada yang namanya telekonsultasi, atau lewat aplikasi ya, ada Halodoc dan lain sebagainya. Kemudian security itu BPJS itu juga sudah punya layanan online, sudah punya aplikasinya. Apalagi untuk bayar pajak ya juga sudah bisa online dan lain sebagainya. Online transportation, Mbak Mas sudah tahu, Internet of Things kita juga sama-sama sudah tahu ya. Saya rasa itu yang bisa saya share untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah join.
Insya Allah minggu depan kita ketemu fisik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Stay happy and healthy.